saya mau nanya ke Mas Mamat nih. Aduh. Deg-degan ya? Tanya apaan nih? Dulu pengalamannya gimana waktu mendampingi istri, melahirkan, menyusui, dalam pengasuhan anak lah. Sekarang kan anaknya udah mulai gede-gede nih. Nah, untungnya memang kebetulan dulu kerja di penerbit kan. Dan untungnya pada saat itu salah satu buku yang mau dicetak itu buku soal menyusui. Oke. Jadi sebenarnya dari sebelum menikah udah punya informasi soal menyusui. Terus kemudian satu rekan kantor, teman kita juga itu dia lagi menyusui dan sering disuruh keluar ruangan karena dia mau memerah ASI. Dari situ kan mikir, kenapa sih kok kayaknya ribet banget untuk menyusui gitu. Nah, ternyata dari situ baru belajar, kemudian ikutan kelas AIMI waktu istri hamil. Memang sengaja menyiapkan, kita tahu bahwa ASI itu penting tapi nggak pernah tahu dalamannya itu kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu yang menjadi poin penting mau terlibat gitu. Dan kemudian titik balik sih sebenarnya pengalaman pribadi sih, karena waktu itu aku nggak ngerasa dekat dengan bapak. Bapak meninggal waktu SMA. Jadi ketika menikah dan istri sedang hamil, pengen terlibat penuh, tidak hanya pada saat anaknya udah besar, tapi sejak mulai menyusui gitu. Nah, itu yang bikin pengen belajar di menyusui, pengen deket, cara gendong itu gimana, cara dukung istri gimana, dan kayak gitu-gitu sih sebenarnya pengen. Jadi memang ada pengalaman yang sebelumnya pernah dirasakan, dan itu menjadi titik balik dan refleksi ya sebagai suami ingin bisa mendukung istrinya. Nah, kalau Mas Mamat sendiri waktu itu ada nggak momen-momen yang udah menjalani ini yang paling dikenang sekali, yang dirasain waktu itu? Yang paling dikenang itu anak ini kan lahir prematur ya, anak pertama tuh lahir prematur, dan itu nggak ada tuh waktu di kelasnya AIMI tuh nggak dibelajarin tuh soal anak prematur ternyata belum bisa nyusuin, maksudnya belum bisa menghisap gitu. Dia sudah bisa menelan tapi menghisap itu masih rendah gitu. Jadi kita itu untungnya belajar soal ngasih ASI pakai gelas. Jadi dari sejak bayi, dari sejak lahir tuh dikasih pakai gelas, kemudian belajar skin to skin contact, terus kemudian karena nggak bisa nyusuin waktu itu belajar kan sama Nia, umur 2 bulan 3 bulan belajar dan akhirnya bisa nyusuin. Nah, itu momen yang nggak pernah bisa dilupain karena kita akhirnya bisa dapat dukungan dari Twitternya AIMI. Jadi aku sharing ke teman-teman waktu itu, ASInya belum bisa keluar, belum banyak lah gitu. Terus aku sharing ke teman-teman, nih gimana ya caranya, dan banyak banget teman-teman AIMI yang ngasih dukungan dan ngasih opini, semangat biar istri aku tuh nggak berjuang sendirian gitu. Iya, keren banget, berarti berusaha banget all out untuk bisa nyusuin ya. Memang benar banget, aku inget tuh datang ke rumah ya, belajar menyusui bertiga nih. Iya, Mamat, istri dan bayinya. Luar biasa dan sekali. Untungnya ya itu tadi ya, kalaupun dukungannya nggak ketemu ya kita yang cari gitu. Iya. Dan kebetulan aku tahu kemana harus mencarinya gitu. Betul. Nah, kalau ke Nia sendiri, itu apa sih yang bikin, kalau dari sosok suami gitu, apa yang diharapkan sih pada saat proses menyusui dulu? Tapi mungkin momen yang paling aku ingat nih, Mat, itu bisa jadi adalah di hari kedua habis melahirkan. Hari kedua ya? Anak pertama. Semua ini pelajarannya banyak di anak pertama ya. Melahirkan hari kedua, itu aku udah nangis-nangis di rumah sakit. Tamu lagi datang banyak-banyaknya, keluarga, dan bener-bener itu tiba-tiba blar nangis. Kayak nggak bisa nyusuin, bayinya nangis, ibunya ikut nangis gitu. Dan itu bener-bener suamiku langsung bilang ke tamu-tamunya, aduh maaf ya, ini kayaknya Nia butuh sendiri dulu, boleh nggak? Padahal tamunya baru datang loh, kayak baru 5 menit gitu. Tapi dia minta maaf, tolong ini Nianya kayak butuh waktu sama bayinya, karena dia lagi belajar nyusuin. Dan itu mungkin gara-gara aku juga sering donder dia. Donder tuh apa ya bahasanya? Sering bahas. Iya. Jadi dari sebelum hamil, bahkan sebenarnya dari waktu pacaran. Jauh justru ya. Karena memang mengenal tentang menyusui, kalau Mamat kan dari tempat kerja. Kalau saya itu kenalnya gara-gara waktu magang, waktu lagi magang sekolah tuh memang sempat ketemu sama Dokter Utami Rusli. Nah, siapa yang nggak kenal Dokter Utami Rusli kan? Dari situlah langsung, oh ternyata penting menyusui gitu. Nah, abis itu mulai cerita-cerita ke calon suami waktu itu, bahwa aku pengen banget nyusuin dan pengen banget bisa. Nah, mungkin dari situ dia teringat gitu, dan ketika hamil pun diulang-ulang lagi gitu. Aku pengen nyusuin karena waktu itu belum ada AIMI. Jadi cuma cerita-cerita aja, aku pengen nyusuin. Nah, mungkin dia benar-benar membekas
harapan-harapan itu dan dia hadir sebagai pengacara di hari kedua. Untuk melindungi istrinya. Ya, mohon maaf gitu, tamu-tamunya dipersilahkan pulang. Oke, tapi pernah nggak sih ngobrolin soal setelah melahirkan ya mungkin ya, pembagian tugas di rumah gitu, gimana harapannya suami bisa terlibat dalam pengasuhan? Oh iya, nah itu karena mungkin saya lulusan komunikasi ya. Oh, iya. Jadi segala sesuatu hal di rumah ini dikomunikasikan. Ya. Jadi kita tuh sampein aja apa aja yang mau dilakukan gitu. Nah kebetulan waktu itu dia masih merintis karir di dunia periklanan. Oke. Nah, biasa ya kerja iklan kan pergi pagi pulang malam ya. Betul. Nah jadi saya tahu diri gitu. Oke, karena dia tidurnya kurang, ya sempat pisah kamar dulu. Saya dengan bayi tidur sendiri, dia di kamar yang terpisah. Dengan sadar saya meminta dia melakukan ini karena kondisi pekerjaan gitu. Tetapi dia selalu sesempat mungkin dia tetap main dengan anak, pulang ketemu tuh masih main, dan habis itu pulang dari pekerjaan tuh beliin makanan kesukaan gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang dia lakukan gitu. Dan ketika saya menghadapi tantangan-tantangan kesulitan tuh dia ikut bantuin cari tempat di mana yang persis kayak yang Mamat kerjain. Cuma pada waktu itu memang belum banyak, waktu itu tahun 2005 belum banyak klinik laktasi kalau di Jakarta, belum banyak sumber informasi atau tempat untuk yang bisa membantu menyusui, nggak seperti sekarang. Nah di situ saya dan suami sering cari-cari info, cari dukungan, dan memang ternyata kalau ngerjainnya berdua lebih ringan sih. Betul. Daripada kalau ngebayangin lagi nih kalau aku semua melaluinya sendiri dengan anak kayaknya bisa stres banget tuh. Iya betul. Nah, poin pentingnya nih dari refleksi kita berdua tadi, jangan membiarkan pasangan kita berjuang sendirian. Jadi harus bareng-bareng, kalau ada yang satu lagi down, yang satu bantu ngangkat. Gitu nih. Betul. Gimana tagline-nya Ayah Asih? Bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua. Nah, iya penting banget, apalagi dan harus diomongin. Oh betul. Iya, kadang-kadang tuh ada ibu-ibu yang aduh aku nggak mau ngomong sama suamiku. Apa? Nggak, kenapa? Ya, tadi komunikasi adalah kunci gitu dalam rumah tangga. Jadi abis nonton video ini segera ngobrol sama pasangan.